Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Anas Urbaningrum kembali jadi berita. Selepas bebas dari lapas Sukamiskin, Anas menyampaikan pidato yang bertaburan kata maaf. Kalimat-kalimatnya plastis, menerbitkan banyak tafsir. Anas adalah mantan ketum Demokrat yang terpental dari kursinya karena terseret kasus Hambalang di tahun 2013. Kali ini kita akan mengulas pidato maaf Anas Urbaningrum bersama Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Sri Mulyono, yang sudah tergabung bersama kami via Zoom. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol Nalar. Dan juga Ibu Siti Zuhro dari BRIN. Ya, apa kabar Mbak? Baik, sehat walafiat. Ini masih dalam rangka puasa, lagi puasa nggak Bu? Puasa dan hari kerja. Hari kerja juga, iya benar. Ya. Tadi udah ke beberapa tempat sebelum kesini. Terima kasih udah menyempatkan diri. Kita akan menyongsong bahas Lebaran. Menyongsong Lebaran, betul. Aku akan kutip sedikit pidato dari Mas Anas. Ya. Ada banyak kata maaf yang disebutkan di pidato ini. Jadi ada banyak multitafsir yang akan Bu Sri bisa jelaskan mungkin ya. Potongan pidatonya seperti ini. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa alhamdulillah itu tidak terjadi. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, teman-teman, para sahabat, saya bisa hadir hidup, tetap tegak berdiri. Bukan hanya tegak, menurut saya hadir di sini dengan sadar, sehat, dan waras. Seperti itu pidatonya. Apa maksudnya pernyataan Mas Anas ini, Bu? Apa maknanya ya? Sosok Anas itu adalah sosok yang santun, asli ya, karena dia memang dari Tulungagung Blitar ya. Jadi memang sosok yang santun, kalem, bicaranya tertata gitu ya. Terukur gitu dan tidak biasa menunjukkan bahasa yang lompat-lompat gitu ya. Dalam konteks dia baru keluar dari penjara, tentunya dia selama di penjara itu melakukan kontemplasi, bukan hanya perenungan, tapi kontemplasi. Kontemplasi untuk melakukan tentu ya evaluasi diri, banyak membaca gitu ya, banyak berdoa, tentu karena Muslim gitu ya, banyak baca Al-Quran gitu ya. Jadi ilmunya tambah. Nah, di situ wisdom mengikuti gitu ya. Setelah katakan 9 tahun itu bukan waktu yang sempit gitu, waktu yang cukup lama gitu ya buat seorang aktivis sekelas Anas Urbaningrum. Nah, saya melihat di situ mungkin tingkat kontemplasinya cukup tinggi sehingga dia bisa menyampaikan tadi itu kata maaf dan sebagainya, itu adalah ekspresi gitu ya. Satu narasi yang eksplisit disampaikan bahwa sebetulnya dia sudah melakukan satu evaluasi sehingga maaf yang terlontar tadi itu ke publik gitu adalah maaf dalam arti yang sebenarnya. Minta maaf ke siapa, Bu? Ke publik. Gitu. Ke publik. Dia sampaikan secara publik gitu, eksplisit gitu. Meskipun ada kegetiran di situ, tapi dia lawan kegetiran tadi itu, kesakitan tadi itu dengan sesuatu yang tadi itu wisdom. Maka menurut saya dengan tentu gitu ya, di penjara segitu lamanya itu 9 tahun itu memberikan satu kesempatan bagi Anas untuk
melakukan koreksi diri sekaligus menambah ilmu. Mas, jadi posisi ini sedang ada di Blitar ya, lagi mengantar Mas Anas Urbaningrum bersilaturahmi ke kampung halamannya, ketemu dengan ibundanya, betul ya Mas? Betul. Gimana kondisinya Mas Anas, boleh diceritain dulu Mas? Yang pertama, betul kata Prof. Siti Zuhro bahwa Anas ingin melawan arogansi dengan kelembutan. Arogansi yang menimpa dirinya dengan dengan kriminalisasi yang begitu sangat brutal dilakukan oleh penguasa pada saat itu, hari ini dibalas oleh Anas dengan sangat lembut dengan kata-kata mohon maaf. Jadi Anas tidak ingin membalas dendam, tapi Anas ingin menunjukkan bahwa dengan kelembutan saya tidak membusuk di penjara ini. Dengan segala kelembutannya, dengan segala kepasrahannya, Anas tetap eksis. Anas tetap Anas yang sebenarnya, bahkan beliau semakin matang. Dan teman-teman Anas itu sangat banyak sekali. Saya itu sudah pada waktu itu sebelum menjemput Mas Anas, itu saya ditugaskan, salah satunya dari tugasnya untuk mendaftar peserta yang ingin menjemput Mas Anas. Yang daftar ke saya itu sudah ada 1.200 orang. Oh, wow. Ditambah yang lain-lain. Nah, terus kemudian saya bilang, Mas, ini gimana, yang daftar banyak sekali. Kata Mas Anas, jangan dibawa semua, bawa aja 100 orang. Yang lain dibatalkan saja. Ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa antusiasme teman-teman Anas itu memang sangat luar biasa. Sampai kita harus menolak mereka, harus menghentikan mereka. Batasi kita kasih event yang lain, misalnya nanti pada acara bukber tanggal 14 April ini di rumah beliau di Duren Sawit. Jadi energi minta maaf itu jauh lebih besar daripada energi yang arogan, energi yang semena-mena. Misalnya mengancam mau balas dendam atau mengancam mau membongkar yang lain-lain, itu energi minta maaf jauh lebih besar. Dan itu terbukti dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh media, baik mainstream, medsos, tentang kata-kata mohon maaf dari Mas Anas ini. Saya kira itu. Baik, ini saya kutip sedikit lagi, kalau ada yang berpikir saya di tempat ini mati membusuk. Mas Ri, memang ada pihak yang ingin seperti itu? Ya, tentu. Misalnya karir politiknya selesai atau seperti apa? Iya, tentu ada pihak-pihak, dan kita sudah tahu siapa yang menginginkan Mas Anas itu hilang dari peredaran. Kita sudah tahu pihak mana yang ingin menghentikan langkah politik Mas Anas, bahkan menginginkan mungkin Mas Anas waktu itu divonis sampai kurang lebih 19 tahun. Tentu ini sebuah indikasi kuat bahwa ada pihak tertentu yang menginginkan Mas Anas mati membusuk di sana. Siapa tapi itu, Mas? Ternyata tidak. Jadi siapa yang menginginkan Anas ini mati membusuk? Ya, semua orang sudah tahu lah, Mas Anas disebutkan. Berarti kita teman-teman pada penasaran juga ya, ingin tahu ya. Iya, semua orang udah tahu lah. Jadi di pidato ini tersirat apakah ingin balas dendam atau seperti apa, Mas? Enggak, jadi Mas Anas yang terakhir itu mengatakan bahwa dia akan tetap memperjuangkan keadilan. Tetapi dalam proses perjuangan keadilan, ketika ada pihak-pihak yang tersinggung, ada pihak-pihak yang terkena proses itu, maka itu sebuah konsekuensi, bukan sebuah balas dendam atau yang lain. Ini yang beliau katakan kemarin. Memang Mas Anas punya prinsip, punya sebuah jalan, sebuah konsep bahwa dia tidak akan membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, tapi dia akan berjalan dengan kebenaran yang diyakininya. Kebenaran untuk mencapai keadilan yang diyakininya. Namun ketika dalam proses perjalanan keyakinan mencapai keadilan dengan menggunakan kebenaran ini, pasti ada pihak-pihak yang akan
tersinggung, akan ada pihak yang merasa dirugikan atau bagaimana, itu adalah memang konsekuensi sebuah perjalanan kebenaran dan keadilan. Tidak ada dendam dan lain-lainnya. Disebutkan ada pihak-pihak tadi ya Mas. Memang ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Anas dengan teman-teman seperjuangannya. Itu siapa itu Mas? Dan kenapa? Oh iya dong, Mas Anas itu dulu di Demokrat itu kurang apa ya, ketua umum yang terpilih sangat demokratis, luar biasa, semua orang memuji, dan itu menunjukkan bahwa teman-teman Anas sangat banyak. Ketika teman Anas dalam puncak karirnya di politik sebagai ketua umum Partai Demokrat, ada pihak yang tidak senang. Bagaimana saya sebutkan saja bagaimana pada waktu itu Pak SBY berusaha menjatuhkan Anas dengan berbagai macam cara dari sisi internal, tapi kemudian tidak mampu, maka akhirnya Pak SBY pidato dari Jeddah memerintahkan KPK untuk menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Nah, setelah itu kemudian Anas menjadi sprindiknya bocor dan kemudian menjadi tersangka, akhirnya dipenjara selama 9 tahun 3 bulan. Ini yang disebut Anas yang berusaha memisahkan dirinya dari teman-temannya dan juga berusaha membuat Anas mati, membusuk di pengasingan. Ini juga yang dianggap akan mampu membuat Anas lumpuh, membuat Anas membusuk, dan membuat Anas tidak waras. Karena hukuman itu sangat-sangat berat bagi Anas Urbaningrum, yang dalam proses sidang, saya mengikuti terus selama 16 kali sidang, memang tidak ditemukan korupsi Anas Urbaningrum. Ini faktanya memang begitu. Ingin mengutip sedikit pidatonya lagi. Ini Mas Anas menyebutkan bahwa saya juga mohon maaf, kembali ada kata-kata maaf lagi. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar. Skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini, menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh hebat, tapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun, skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Seperti itu yang disebutkan oleh Mas Anas. Ibu Siti, menurut Ibu, ini mengarah ke kasus Hambala nggak sih? Anas ini Muslim, ya. Jadi dalam setiap diri Muslim, saya termasuk Muslim percaya bahwa tidak ada kejadian yang tanpa tentu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itu, maka dikatakan mungkin manusia pandai merencanakan, tapi di atas itu ada Sang Maha Perencana, kan itu. Tentu ketika menjadi ketua umum itu sangat mudah, masih mudah, kan gitu. Dan dunia politik itu dunia yang sangat keras. Saya belajar ilmu politik. Sebagai ilmuwan politik, sarjana politik, saya bisa merasakan seperti apa ketika ilmu politik dilakukan dalam praktek politik praktisnya seperti itu. Keras sekali. Bisa Machiavellian gitu ya. Halal semuanya. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Untuk katakan kemenangan gitu ya. Jadi maka sering kita melihat perilaku yang distortif, yang menyimpang, yang melanggar. Karena apa? Karena politik itu selalu orientasinya kekuasaan dan kepentingan. Maka keras sekali, gitu. Kompetisinya luar biasa. Ketika berkompetisi itu bukan kalau saya ingin besar harus mengecilkan, tidak sekedar itu. Menurut Mas Anas, skenario besar ini secara komunikasi berarti artinya apa, Bu? Apakah menyasar ke kekuasaan di masa lalu? Tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Sejarah Anas sampai bisa masuk penjara, dia kan seorang ketua umum partai politik, gitu ya. Yang mungkin ketika kita membaca waktu itu, di era itu,
dia adalah ketua umum yang tidak dikehendaki. Betul kan, Mas Mulyono? Jadi ketua umum yang tidak dikehendaki gitu. Jadi dianggap ketua umum yang katakan dalam hal ini tidak dikehendaki dan tidak direstui gitu. Maka tidak mudah bagi Anas untuk menjadi ketua umum waktu itu kan itu. Selain itu juga mungkin gitu ya, punya bendahara umum yang penuh masalah juga kan gitu. Nah ini akhirnya mengharu biru leadership atau kepemimpinan Anas waktu itu, sehingga dia sampai dijebloskan ke penjara dan sebagainya. Tidak luput dari tentu nuansa politik sebetulnya, karena kompetisi tadi itu di internal Partai Demokrat itu sendiri. Nah, itu orang luar membacanya seperti itu sebetulnya gitu. Baik. Karena beritanya sudah sangat luar biasa, terbaca dengan sangat gamblang. Baik, saya akan beralih ke Mas Ri lagi. Mas Ri, jadi skenario besar, apa yang dimaksud Mas Anas? Apakah dalam kaitan Hambalang, kasus yang menyeret Anas ke jeruji besi, sebenarnya bagaimana sahabat Anas ini melihatnya? Jelas itu ada skenario, karena sebenarnya Mas Anas itu tidak ada masalah apa-apa dalam soal hukum ya. Mas Anas itu tidak ada masalah apa-apa sampai pada akhirnya Pak Presiden memerintahkan KPK untuk menetapkan status hukum Anas. Itu jelas sekali. Nah, skenario manusia itu punya skenario yang besar, tapi skenario itu pasti akan kalah dengan skenario Tuhan. Bagaimana Anas ini dibuang di penjara supaya busuk, supaya mati, supaya tidak berdaya, ditinggalkan teman-temannya, terasing, kemudian Anas selesai. Nah, mungkin itu skenario yang dirancang oleh musuh-musuh politik Anas. Tapi Allah yang Maha Kuasa punya skenario lain. Anas dalam kurungan 9 tahun 3 bulan ternyata masih tegar, masih sehat, makin cerdas, makin matang, dan teman-temannya tidak meninggalkan Anas. Teman-temannya sangat setia. Kenapa teman-temannya setia? Karena Anas ini punya karakter. Anas ini punya karakter yang disukai oleh teman-temannya. Ini. Nah, skenario juga terjadi di negeri jiran kita, skenario manusia, yaitu terhadap Anwar Ibrahim. Ya. Bagaimana kekuasaan di Malaysia mengkriminalisasi Anwar Ibrahim dengan kasus-kasus yang tidak masuk akal. Kasus sodomi, kasus korupsi. Akhirnya Anwar juga meringkuk di penjara selama cukup lama juga di penjara. Tapi pada akhirnya Tuhan punya skenario sendiri. Sehingga Anwar Ibrahim hari ini adalah Perdana Menteri Malaysia. Setelah membaca tadi permintaan maafnya, kemudian Mas Anas menyebutkan juga ingin melangkah ke depan. Nah, menurut Ibu nih, langkah ke depannya Mas Anas ini baiknya seperti apa? Iya, karena dia sudah nyebur ke politik ya. Dia aktivis, asli aktivis, dan lalu dia ladangnya belakangan terakhir itu adalah politik. Sekarang partainya ada PKN gitu ya. Dan tentu gitu ya, tarikan untuk aktif kembali itu tidak bisa dihindari gitu ya. Tapi semua pengalaman yang menurut saya selama 9 tahun lebih itu memberikan substansi makna yang sangat, menurut saya sangat bagus gitu ya. Tidak ada ujian dari Tuhan itu yang sia-sia. Pasti memberikan dampak, karena mau naik kelas gitu. Diuji dulu. Kalau mau naik kelas tidak diuji kan tidak teruji. Nah, kalau sudah teruji ya sudah naik kelas berarti ya. Tergantung sekarang bagaimana, apakah PKN bisa menjadi kendaraannya nanti gitu. Akan diuji apakah di pemilu 2024 PKN itu bisa lolos di DPR. Itu satu contoh. Kalau nggak lolos di DPR, kira-kira di DPRD provinsi, kabupaten, kota akan mendapatkan juga nggak gitu. Nah itu termasuk akan menjadi barometer gitu ya, taruhan untuk PKN, bahwa PKN ternyata juga disukai sebagai partai baru, diminati, digandrungi kan gitu. Nah itu termasuk nanti bagaimana membawakan gitu. Terus terang
bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu pada dasarnya tidak senang pada sosok-sosok yang kasar, sosok-sosok yang maaf gitu ya, yang sangar gitu, tidak. Lah ini yang mungkin peluang Anas menjadi sangat besar gitu ya. Kalau dia bisa membawakan dendam kesumat itu tidak perlu. Kita punya Tuhan. Tuhanlah yang punya kuasa untuk membalaskan, untuk memberikan rasa keadilan itu kepada siapa yang mengazab kita dan sebagainya itu. Mas, jadi setelah ini langkah ke depan Anas Urbaningrum itu seperti apa? Apakah akan bergiat di partai barunya PKN atau membuka kasus Hambalang? Iya, perlu saya jelaskan sedikit bahwa kita baru ada ide membangun partai itu bulan September 2021. Itu kita baru ada ide. Kemudian Mas Anas memerintahkan kita, menginstruksikan kami semua, saya, Gede Pasek, Bang Mirwan, cepat bikin partai gitu. Akhirnya kita bikin partai dalam waktu setahun, alhamdulillah partai ini sudah jadi. Ini karena jaringannya Mas Anas juga, yang dalam waktu cepat kita bisa mewujudkan partai yang bisa lolos ikut pemilu sebagai peserta pemilu 2024. Dan ini memang Mas Anas dengan politik itu seperti air dengan ikan. Kalau Mas Anas tidak ada partai politik, itu seperti ikan yang tidak di air, seperti ikan yang di darat gitu, yang tergelepar-gelepar gitu ya. Makanya beliau siapkan partai politik sebagai kendaraan beliau untuk melangkah ke depan. Jadi beliau tidak punya rasa dendam, menyimpan dendam, tidak ada. Tapi perjuangan untuk memperoleh keadilan itu wajib diikhtiarkan. Selalu beliau begitu. Nah, partai politik ini kenapa bisa terjadi? Karena simpatisan Mas Anas itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Merata di seluruh Indonesia. Selama Mas Anas 9 tahun 3 bulan di penjara itu, tamunya tidak pernah sepi dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh, Papua, Sulawesi, Jawa. Itu semua datang ke Mas Anas. Entah kenapa, saya juga tidak tahu. Nah, silaturahim antara Mas Anas dengan teman-temannya yang ada dari Sabang sampai Merauke ini akhirnya melahirkan Partai Kebangkitan Nusantara. Dan inilah yang akan menjadi kiprah Mas Anas untuk melangkah ke depan. Dalam waktu dekat, beliau akan deklarasi, karena beliau ini masih terhalang dengan CMB, cuti menjelang bebas. Jadi beliau belum bisa deklarasi masuk ke partai tertentu. Tapi nanti setelah CMB-nya selesai, tanggal 11 Juli 2023, beliau akan langsung deklarasi bahwa saya di Partai PKN. Baik, posisinya di Partai PKN itu apa, Mas Ri? Posisinya itu ya terserah beliau mau jadi apa, mau orang ini partainya dia. Jadi beliau mau ada idealnya ketum ya, kalau idealnya mau jadi ketum boleh. Dan kemarin Pak Pasek sudah deklarasi, Mas Anas silakan memimpin partai ini, atau Mas Anas akan menduduki posisi yang lain, silahkan. Semuanya tergantung Mas Anas. Gitu. Saya, Pak Pasek dan lain-lain yang ikut beliau aja, karena beliau kan memang pemimpin kita dan kita yakin Mas Anas itu akan mengajak kita ke arah kebaikan, kebenaran, dan kesuksesan. Kita yakin itu. Jadi politiknya kan ini dicabut ya, Mas Anas Urbaningrum. Iya, betul kan? Dicabut. Betul. Untuk 5 tahun ke depan ya. Untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi bagaimana bergiat di PKN? Justru positif menurut saya, karena dia lebih melakukan konsolidasi, bukan untuk perform dirinya. Dia sudah perform, gitu. Dia sudah already somebody, gitu ya. Nah, tinggal dia mengkonsolidasikan, melembagakan PKN itu sebagai partai baru yang jangan sampai terjungkal. Karena sejarahnya sejak
Partai Nasdem masuk, itu tidak ada lagi partai baru yang bisa lolos untuk ke DPR. Tidak ada satupun sampai pemilu kemarin. Maka kalau PKN ini bisa masuk, ini sesuatu banget gitu, sesuatu banget. Jadi bagaimana menyatukan langkah gitu ya, merapatkan barisan, memberikan katakan caleg-caleg nanti yang handal itu ya. Kalau menurut saya itu yang harus dilakukan oleh PKN, sehingga PKN mampu berkompetisi dengan partai-partai lama maupun yang baru. Partai di Indonesia itu memang karena perilaku pemilih kita itu middle way, jadi tengah gitu, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tengah. Makanya kalau bisa menyaingi Golkar tuh bagus sekali. Itu partai yang middle way gitu ya. Partai yang bisa menjadi rumah bersama. Dengan suku apapun, agama apapun ada, tanpa harus mengatakan ideolog gitu, tidak gitu. Tapi kalau ada yang pro kontra, ini dicabut hak politiknya, nggak boleh masuk partai dulu, gimana? Ada yang ngomong gitu, gimana Bu? Tadi kan menunggu 3 bulan cuti, ya ke depan itu 3 bulan. Baru bisa kan gitu. Tapi dia tidak menggunakan katakan mencalekkan diri gitu loh yang dimaksud itu. Dia tidak akan mencalekkan diri, ngapain, udah lewat kan gitu. Tapi dia adalah pemikirnya, dia man of ideas-nya gitu ya. Dia yang konseptornya, itu yang diperlukan oleh PKN untuk menata, menyongsong pemilu legislatif 2024 itu kan tidak lama lagi. Nah ini siapa saja yang mau ditempatkan gitu ya. Di dapil-dapil tertentu ini ada dapil yang setan gitu ya. Dapil susah maksudnya kan gitu. Ini siapa yang tokoh-tokoh yang pantas kan gitu. Nanti terus menentukan kira-kira mau kemana koalisinya untuk pilpres gitu kan. Itu difikirkan untuk pilkada di 271 daerah kan bukan pemula dia. Bukan pemain pemula gitu. Begitu ada partai sudah dianggap punya gitu ya, istilahnya itu bukan hanya grassroots tapi infrastruktur itu terbangun karena dia pernah membangun itu kan gitu. Bagaimana menggeser sedemikian rupa infrastruktur yang pernah lekat dengan Anas ke PKN kan itu sebetulnya. Menurut Bu Siti, ini ada pengaruh yang positif ya nanti dengan kembalinya Anas Urbaningrum ke dinamika politik. Iya, sekecil nasional. Apapun dia akan berdampak. Contoh ya, ketika Golkar itu mampu melahirkan partai-partai baru. Terakhir adalah Nasdem. Itu agak panas dingin juga itu ada Nasdem kan gitu. Karena apa? Infrastruktur politiknya kesedot, keambil. Padahal tidak pernah ada partai baru yang bisa langsung exist seperti Nasdem. Nasdem exist. Karena apa? Pertarungan antara Surya Paloh gitu ya. Surya Paloh waktu itu ya, dan Abu Rizal Bakri itu selisihnya nggak jauh-jauh amat. Maka ketika Nasdem dibuat, gitu, didirikan Partai Nasdem, itu mulai infrastruktur politiknya Golkar pergi ke sana, gitu ya. Maka Golkar tidak bisa melampaui 20% karena diambil anak-anaknya ini kan, banyak anaknya itu Gerindra, Demokrat itu anak-anak dari Golkar kan gitu. Itu contohnya. Jadi pasti kesedot nanti, sekecil apapun. Ya, karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi tokoh gitu ya, sentral di Partai Demokrat. Dan ternyata gitu ya, dibuktikan dengan gitu welcoming-nya para sahabat teman Anas Urbaningrum ketika kemarin bebas itu. Itu menunjukkan keberpihakan dan sebagainya. Jadi Mas Ri, target pemilu untuk PKN apa, Mas? Iya. Menjelang pemilu nanti. Tentunya PKN targetnya lolos PT. Kita masuk Senayan, dengan begitu, dengan masuk Senayan kita bisa mewarnai politik Indonesia ke depan. Memang kita punya cita-cita. Mas Anas ini memang tadi saya coba elaborasi sedikit. Mas Anas memang dikenakan salah satu putusannya itu hak politiknya dicabut selama 5 tahun, tapi itu hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik. Jadi untuk memimpin partai itu boleh, tidak ada masalah. Dan kami yakin sepenuhnya dengan kepemimpinan Mas Anas, PKN akan mampu meraih PT, bahkan mungkin akan lebih,
Karena tadi seperti Prof. Siti yang sudah jelaskan bahwa Mas Anas ini bukan pelaku politik biasa. Mas Anas ini pelaku politik yang di atas rata-rata. Hari ini saja Mas Anas itu baru keluar dari penjara, itu yang nyambut sudah ribuan orang. Kemudian tadi pagi kami sahur bersama di Semarang, itu juga sangat banyak yang nyambut. Padahal pagi-pagi itu paling sulit mengumpulkan orang. Terus ini pulang di Blitar, banyak sekali yang nyambut. Nah ini memang beliau ini punya daya tarik, punya magnet yang besar dalam publik. Jadi publik itu bisa kesedot oleh beliau. Terakhir nih sebelum closing statement mau nanya, apakah pengaruh Anas Urbaningrum nanti di internal Partai Demokrat dan juga nasional? Iya, ke Demokrat pasti ada perasaan was-was dari Demokrat ya, bahwa suaranya akan hengkang gitu ya, terbang ke PKN kan gitu. Wajar dalam politik selalu seperti itu gitu ya. Karena kompetisi, pemilu itu kompetisi, kontestasi. Lah pasti akan. Seberapa besar kita perlu penelitian kan gitu. Seberapa besar animo tentunya gitu ya, pendukung dia yang di Demokrat dulu gitu ke PKN gitu lah. Seberapa kuat gitu ya magnet tadi itu, Anas tadi itu yang dianggap punya talenta dalam berpolitik gitu ya. Tapi belum tentu juga Partai Demokrat was-was gitu. Apalagi yang lalu kan Partai Demokrat kan coba-coba mau diambil oleh tentu yang sudah menjadi viral ya, menjadi pengetahuan publik oleh Pak Muldoko yang notabene adalah kepala KSP kan gitu. Menurut saya sekecil apapun Anas akan berpengaruh secara perpolitikan Indonesia, percaturan politik di Indonesia gitu. Karena bagaimanapun kehadirannya PKN tanpa Anas mungkin ya senyap gitu ya, mohon maaf ini senyap gitu ya. Begitu ada Anas lain gitu ya, lain. Karena apa? Karena memang sosok ini sudah punya pengaruh, punya pendukung, dukungannya cukup signifikan menurut saya. Nah ini yang akan dihidupkan kembali oleh dia dan itu memakan waktu. Mas Ri terakhir untuk closing statement-nya Mas, boleh? Ya, Mas Anas akan berjalan terus berjuang ke depan. Yang pertama memang beliau tetap berjuang untuk memperoleh keadilan. Yang kedua beliau sudah nyatakan sendiri kemarin bahwa perjuangannya dalam partai politik, dalam Partai Kebangkitan Nusantara adalah untuk menata kehidupan politik, demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke depan supaya lebih baik. Berkali-kali Mas Anas mengatakan bahwa cita-cita kemerdekaan yang sudah berlangsung 77 tahun sampai hari ini masih jauh dari realitas yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Karena semua keputusan kebijakan ada di politik, maka politik adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menata Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, untuk Bu Siti closing statement-nya, silakan. Iya, Anas Urbaningrum hadir kembali gitu ya di saat Indonesia menapaki atau menyongsong pemilu 2024 gitu. Ini serentak pula gitu. Lah, tapi di tengah-tengah menyongsong pemilu 2024 kita sedang mengalami penurunan yang sangat tajam dalam hal nilai-nilai gitu ya. Moral politik kita, etika politik kita gitu. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah mestinya Anas hadir gitu ya, dengan kebaruannya untuk ikut menuntun agar politik kita itu jauh lebih sehat, menghadirkan etika politik yang betul-betul proper gitu ya, yang memadai, yang bisa bahkan harapan kita dia bisa menjadi role model. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti dan juga Mas Ri, terima kasih banyak udah terima kasih.
Ya, ngobrol nalar pada kali ini, teman-teman. Seperti itulah ngobrol nalar pada hari ini. Sampai ketemu di ngobrol nalar selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.